Ya halo guys, dan selamat datang di channel Bagus Samudra. Di video kali ini saya akan mereview sebuah kamera yang sekarang menjadi daily driver saya, yaitu Fujifilm X-T20. Oke, saya akan memberikan 5 hal yang menjadi pertimbangan kalian kalau mau beli kamera ini. Dan kenapa saya bisa merekomendasikan kamera ini akan saya beritahu di akhir video. Yang pertama, hasil dari fotonya masih sangat tajam. Sensor kamera ini beresolusi 24 megapiksel dengan X-Trans sensor. Jadi udah sangat bagus ya, hasilnya masih sangat tajam. Kemudian untuk fokusnya ada 325 titik. Jadi untuk focusing itu masih sangat enak banget, didukung dengan AF yang banyak modenya, ada tracking, ada AFS, ada AFC. Jadi untuk foto tuh relatif cepat fokusnya. Apalagi kalau kalian pakai lensa yang bawaannya ya. Ini ada aku pakai Fujinon XF ya, yang seri XF 35mm f2. Nah, aku juga punya satu lensa tambahan. Ini lensa third party ya. Sebenarnya ini lensa aku nih. Ini Yongnuo 50mm 1.8 punya Canon DSLR. Aku pakein adapter, tapi jadinya lensa manual gitu. Dan hasilnya masih enak banget. Nanti akan aku berikan beberapa hasilnya juga. Kemudian untuk fotonya ini bisa foto file RAW dan file fine ya. Jadi untuk file RAW-nya tuh formatnya RAF. Satu foto sekitar 40 MB, cukup berat, tapi emang color size-nya enak banget. Jadi kalau dari Fuji itu ada beberapa fitur-fitur yang memang buat dia juara, itu color presetnya gitu ya. Jadi kayak kita pakai filter langsung dari Fujinya. Ada namanya Astia, ada Provia, ada Eterna kalau di seri yang lebih atas, tapi ini belum ada. Adanya NHS atau NHH gitu. Jadi itu enak banget ya. Untuk dibuat video juga udah bisa di setting, disesuaikan. ISO-nya mendukung dari 200 sampai 12.000 kalau nggak salah ya. Jadi untuk foto low light masih sangat mumpuni. Sensornya juga APS-C. Oke. Yang kedua, dari sektor videonya nih. Untuk video ini kamera udah bisa merekam 4K 30 fps, 24 fps, dan pastinya Full HD juga bisa 60 fps. Jadi untuk kebutuhan slow-mo udah sangat enak banget. Nah, untuk kebutuhan konten, untuk konten kreator ataupun videografer yang baru mau terjun nih, kayak aku lah katakan, itu udah cukup banget. Karena hasil dari videonya udah mendukung 4K. Kalau kalian mau kayak aku gini nih, apa namanya, face talk atau head talk, gitu udah enak banget dipakein 4K. Ataupun kalian mau merekam yang agak goyang-goyang gitu, itu udah enak banget karena bisa di slow motion gitu kan. Hasilnya udah tajam dan udah mendukung berbagai format yang bukan hanya MP4 ya. Nah, terus untuk warnanya nih, warnanya di sini belum ada F-Lock sayangnya. Jadi untuk warnanya tuh kita bisa pakai yang N standar gitu. Aku lupa namanya apa, buka dulu. Nah, Pro Next standar itu. Di situ kita kasih kita kurangi kayak kontrasnya, highlightnya udah enak banget buat dipakai video. Kemudian yang ketiga adalah desainnya. Kalau teman-teman lihat desain dari Fuji ini emang ciamik ya, kayak kamera-kamera old school gitu, kamera-kamera retro buat potret. Jadi desainnya mengkotak-kotak dan tajam gitu. Jadi aku kemarin tuh baru selesai event dari sebuah hotel. Eventnya cukup gede, di situ ada Noah, di situ ada kamera segede, dan aku pede gitu loh. Kalau teman-teman bisa lihat desainnya, ini aku udah pakein beberapa aksesoris. Kalau teman-teman perhatiin ya, aku di sini pertama pakai hand strap. Ini dari kulit, kemudian ada L plate-nya buat pegangannya. Ini juga untuk pertama ngelindungi bodinya, kedua buat grip tambahan, dan ketiga untuk agar karetnya nggak cepat lepas ya. Nah, kemudian untuk videonya itu udah enak banget ya tadi. Kemudian dari desainnya juga ini udah di depannya dia punya viewfinder yang bulat. Ini menurut aku keren banget ya, apalagi seri di atasnya tuh ya X-T2, X-T3 tuh keren banget. Cuma di ini pun aku ngerasa udah nggak kayak kamera biasanya yang kotak. Viewfindernya bulat, terus layarnya udah cukup gede dengan touchscreen. Ini udah enak banget, terutama buat dari desainnya
mantap. Terus untuk fleksibilitasnya juga enak. Sini ada tombol-tombol yang buat kalian mudah lah. Ada shutter speed, ada kompensasi exposure dan mode-modenya. Kemudian yang keempat nih, aku bisa bilang kalau ini sebenarnya relatif ya, karena semua brand kamera juga punya peran kelebihan, yaitu ekosistemnya nih. Jadi kalau dalam Fuji itu dia baru ngeluarin yang seri APS-C dan yang di atasnya, tapi bukan full frame, di atasnya sedikit, aku lupa istilahnya. Jadi yang seri APS-C itu rata-rata lah, yang seri X ada XA, XT, XE, ya XT kan, itu udah punya, semua itu punya lensa yang sama, mountingnya sama. Jadi kalau teman-teman punya satu lensa itu bisa dipakai di banyak kamera. Jadi kalau mau pindah dari Fuji yang seri ini ke seri yang satu digit, ataupun turun ke misalnya XT200 atau ke seri XA, itu bisa banget ya lensanya dipindah-pindah. Dan lensanya rata-rata enak lah, model-modelnya retro, terus hasilnya juga ciamik. Jadi kalau teman-teman pakai Fuji itu nggak perlu bingung, misalnya dari kamera ini kan besok mau pindah ke XT3 atau XT4, itu lensanya masih bisa dipakai. Jadi enak banget dari ekosistemnya. Kemudian yang terakhir adalah harga. Nah, kalau dari segi harga, aku bisa bilang ini relatif, tapi menurutku udah murah. Karena dulunya nih pas rilis kalau nggak salah, Fujifilm X-T20 dengan lensa kitnya 1550 ya atau 1850 tuh berkisar di harga 15 jutaan ya. Itu 2017 ya. Sekarang udah murah banget. Kalau yang dengan lensa kit kalian bisa dapat di harga 9-10 juta. Kalau yang body only sekitar 8 ya, 8 itu kalian bisa dapat di marketplace, ataupun paling enak kalian dapat cari di Facebook marketplace tuh, yang penjual lokal yang pengen BUC gitu kan banyak tuh. Siapa tahu kalian bisa dapat yang harga gitu. Nah, itulah beberapa kelebihan atau alasan kenapa kalian membeli Fujifilm X-T20. Kemudian aku juga akan memberikan beberapa deal breaker kenapa kalian harus mempertimbangkan untuk tidak membeli Fuji ini. Jadi aku nggak mau hanya memberikan rekomendasi atau hal yang baik, tapi juga beberapa kekurangannya. Oke, biar adil kan. Jadi nggak kayak video endorse gitu. Jadi harus adil lah. Oke, yang pertama adalah kamera ini belum mendukung S-Log gitu ya, atau lock profile gamma gitu. Jadi untuk videographer mungkin itu agak sedikit mengurangi apa istilahnya, workflow-nya gitu. Tapi untuk aku yang workflow-nya mungkin gradingnya masih ya ala kadarnya, atau belum terlalu butuh warna-warna yang memang dengan highlight atau shadow yang benar-benar mentah gitu kan, jadi bisa diolah, itu masih oke. Jadi yang pertama itu belum ada lock profile. Kemudian yang kedua adalah dari bodinya nih. Kalau teman-teman perhatikan di sini bodi karetnya ini gampang banget lepas ya. Ini udah pakai L plate-nya ini aja. Di sini bodinya nih udah mau kecopot di karet-karetnya. Jadi kalau teman-teman beli ini harus sih pakai ini, wajib. Jadi nggak cepat copot juga. Dan juga ini kekurangannya juga adalah gripnya kecil banget. Kalau teman-teman perhatikan ya, kalau nggak pakai ininya nih kecil banget. Jadi di tangan ini benar-benar kecil. Tapi itu juga mendukung desain klasik itu ya, retronya tuh. Kalau gede malah kesan klasiknya hilang gitu. Baterai bawaan dari Fuji ini kecil ya, kapasitasnya hanya 1200, kalau nggak salah 1100-1200 mAh, dan itu ngedukung sekitar 300-an foto kalau nggak salah, atau 200-an malah. Dan karena aku beli kamera ini second, baterainya itu mungkin udah korosi ya. Kalau di iPhone mungkin dibilang baterai health-nya tuh udah kurang, udah boros banget. Jadi aku bahkan dulu aku pakai ya, baru aku standby aja, baru aku hidup ini udah ngurang terus, udah tiba-tiba 80, tiba-tiba 70, 60. Jadi kalau teman-teman mau pakai liputan, make sure punya baterai lebih, spend mungkin 2 atau 3, enak banget. Dan kalau baterai asli dari Fuji memang harganya cukup mahal ya, 400-500 ribu. Tapi aku di sini beli baterai dari third party, yaitu dari Kima. Aku beli baterainya 2, casan 1, cuma 250 atau 300 ribu. Jadi terjangkau banget, masih bisa diakali lah kekurangan itu. Kemudian isu overheat. Jadi di kamera ini nih, menurut aku kalau dipakai video terus-menerus lumayan cepat overheat, dan dipakai foto-foto pun cepat hangat. Apalagi kalau teman-teman liputan di luar,
atau teman-teman melakukan pekerjaan yang tidak dalam ruangan berasi. Nah itu juga alasan kenapa kamera ini ada limitasi recordnya, yaitu untuk Full HD ada di 15 menit dan 4K ada di 10 menit. Jadi kalau untuk merekam teman-teman harus standby terus nih, nggak bisa ditinggal, direkam ditinggal. Nah, yang terakhir tapi last but not least mungkin layar dari kamera ini belum bisa flip 360 derajat ke depan. Jadi kalau teman-teman seorang vlogger yang perlu merekam video sendiri atau solo player gitu nih, solo videographer gitu yang perlu melihat ngebalik kameranya ke depan, kameranya belum support. Jadi ya siap-siap aja gitu. Tapi bisa diakali juga dengan face tracking ya. Misalnya kalau teman-teman perlu vlog yang gini, teman-teman bisa aktifin dari face tracking, eye tracking yang udah lumayan cepet juga di kamera ini. Jadi menurutku kekurangannya di sini masih kekurangan yang minor ya, nggak terlalu kekurangan yang membuat kita berpikir banget gitu. Itu masih bisa diakali, dan kebanyakan kamera di range harga segitu juga masih memiliki kekurangan yang kurang lebih sama gitu. Jadi it's okay lah. Oke, jadi itu saja review dari aku tentang Fujifilm X-T20 dan rekomendasi aku. Terus teman-teman yang mau beli, aku saranin cari yang dengan lensa kit ya, karena yang terakhir lensa dari Fuji ini juga lumayan mahal. Bisa dibilang yang paling murah itu sekitar 2,5 atau 3 juta, itu yang seri XC. Jadi seri XC itu yang seri rendahnya, kalau yang seri XF itu yang seri lebih premium gitu, dari build quality, kualitas kaca lensa juga, dan pastinya looknya juga ya lebih mantap yang XF gitu. Jadi kalau teman-teman punya dana yang cukup, beli aja langsung dengan yang lensa kit, atau misalnya mau beli juga lensa third party, misalnya Viltrox itu bagus banget, ada yang 33, ada yang 16, ada yang 80 mm, dan harganya juga di sekitar 3,5 juta sampai ke atasnya. Oke. Itu aja dari aku, dan sekian video kali ini. Kalau teman-teman suka silahkan berikan like, komentar, dan share pengalaman kalian kalau tidak pakai X-T20 nya. Dan see you in the next video. Saya Bagus Samuel dan bye bye.